Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Ayub 6 ayat yang ke-14. Ayub 6 ayat 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Judul renungan kita hari ini adalah Belajar untuk Bertumbuh, ditulis oleh Puji Astuti. Sahabat Suara Kasih, istri saya marah pada Tuhan kemarin, karena seorang temannya yang ia kasihi tidak henti-hentinya dirundung masalah. Temannya yang berhati lembut itu diliputi rasa lelah, karena bencana medis baru pada hari itu. Wanita itu mengalami alergi terhadap pengobatan yang ia jalani, sehingga membuat kakinya lemas seperti tak bernyawa. Pikiran pertama saya ketika saya melihat foto itu adalah kakinya harus diamputasi. Wanita itu adalah hamba Tuhan yang saleh dan takut akan Tuhan. Namun setelah memiliki masalah medis seumur hidupnya, sekarang dia mengalami kondisi yang lebih parah ini. Istri saya menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa melalui amarahnya yang singkat. Saya bangga dengan istri saya yang memiliki hati yang lembut dan jujur. Daripada sikap sok suci teman-teman Ayub, mereka cepat berasumsi, jika seseorang diizinkan oleh Tuhan untuk menderita, itu karena mereka tidak cukup benar. Dan Ayub memperlihatkan kepada mereka tentang sikap keras hati dalam ayat renungan kita hari ini. Seorang teman harus memiliki kasih sayang terhadap sesamanya yang menderita, yang akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian selama masa-masa sulit. Kemudian berikan dukungan doa penuh kepercayaan yang dalam untuk mendapatkan pertolongan, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus, seperti yang diajarkan di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Suara Kasih, Tuhan mengerti ketika kita marah kepadanya. Dia mengasihani anak-anaknya, karena Dia tahu bahwa kita ini debu,
Dia mengerti bahwa kita lemah dan manusia. Kita menjadi lebih kuat melalui rasa sakit, atau sebaliknya kita menjadi lumpuh tak berdaya karenanya. Ketika kita menyalahkan Bapa, hanya Bapa kita yang tahu gambaran besarnya dan masa depan kita. Bapa kita tahu yang terbaik. Marilah kita renungkan, rasa sakit datang pada orang yang benar dan yang jahat, yang memungkinkan kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan Allah yang Maha Kuasa. Rasa sakit bukanlah musuh kita, karena hal itu memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dan bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.